Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ikhwan akhwat dimanapun anda berada, kaifa halukum? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkahi dalam setiap urusan. Alhamdulillah, kita memulai kembali video pembahasan dalam bimbel kali ini, dan alhamdulillah kita sudah sampai pada video yang ke-17 atau pembahasan ke-17 tentang al-mubtada al-musanna. Al-mubtada al-musanna terdiri dari dua kata, mubtada dan musanna. Pada video yang lalu sudah kita bahas tentang apa itu mubtada dan juga apa itu musanna. Dan sekarang kita akan bahas apa itu mubtada al-musanna. Jadi penjelasannya atau kaidahnya di sini dikatakan bahwa ada kalanya mubtada itu musanna, maka khabarnya pun akan menjadi musanna. Jadi rumus ini atau kaidah ini berlaku umum. Jadi apabila sudah ada mubtada yang musanna, maka khabarnya pun akan menjadi musanna. Contoh, al-fallahani nasyitani. Al-fallahani adalah mubtada yang berbentuk musanna. Apa itu musanna? Itu berarti dua. Nasyitani adalah khabar, dan khabarnya pun harus menjadi musanna juga. Jadi al-fallahani nasyitani artinya dua petani yang rajin. Nah, apabila antum atau kita semua mendapatkan seperti ini, maka inilah disebut dengan mubtada al-musanna. Mubtada artinya yang mengawali kalimat, dan dia dalam posisi ini dia mubtada musanna. Kemudian khabar pun menjadi musanna. Nah, sekarang catatan yang kedua atau kaidah yang kedua. Khabar musanna mudzakkar akan terjadi jika mubtada musanna mudzakkar. Nah, jadi sebaliknya juga. Khabar musanna mudzakkar akan terjadi atau akan ada jika mubtada musannanya mudzakkar juga. Nah, paham tuh? Nah, kira-kira begini. Ketika ada khabar musanna yang mudzakkar ada, maka sudah barang tentu mubtada musannanya juga pasti mudzakkar. Contoh, as-sawrani qawiyani. As-sawrani qawiyani. Nah, qawiyani. Nah, di sini khabar musanna mudzakkar dan mubtadanya juga pasti musanna mudzakkar. Dan ini hukum yang saling atau saling berdampingan. Artinya kedua ini harus saling berpasangan. Ketika dia muannas, muannas, mudzakkar, mudzakkar. Dan di sini mubtada mudzakkar dan khabar pun musanna mudzakkar. As-sawrani qawiyani. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Kemudian ada catatan selanjutnya bahwa khabar musanna muannas terjadi jika mubtada musanna muannas juga. Nah, sama seperti tadi. Jadi ketika ada khabar yang berbentuk muannas, maka tentu mubtadanya juga adalah berbentuk musanna muannas. Dan sama seperti di atas, yang sebalikannya di atas adalah ketika khabar musanna mudzakkar, maka mubtadanya musanna mudzakkar. Nah, sekarang ketika khabar musanna muannas ada atau terjadi, maka sudah barang tentu mubtada musanna itu muannas juga. Contoh, al-fallahatani nasyitatani. Nah, kalau yang mubtada muannas, mubtada mudzakkar, musanna mudzakkar itu dia mudzakkar cirinya tambah alif dan nun. Kalau mubtada musanna muannas, dia memiliki ciri setelah tak marbutah, dan fallahatun, dari kata fallahatun ditambah alif dan nun jadi fallahatani, bukan fallahani. Nasyitatun ditambah alif dan nun jadi nasyitatani. Jadi seperti itu. Jadi ketika muannas menjadi musanna, maka dia menjadi taknya tak marbutah menjadi tak tanis yang dibaca al-fallahatani nasyitatani. Kemudian catatan ketiga atau kaidah yang ketiga, tanda rafa mubtada musanna dan khabar musanna adalah alif. Nah, dan ini sudah berlaku umum, dan ini sebuah keniscayaan bahwa setiap tanda rafa mubtada musanna dan khabar musanna adalah alif. Kita lihat dalam contoh ini, dalam contoh pertama, al-fallahani nasyitani. Semua pada akhir kata ditambahkan alif dan nun. Alif dan tanda atau rafa'nya di sini, tanda rafa'nya adalah alif. Contoh kedua juga sama, as-sawrani qawiyan, dan contoh ketiga juga al-fallahatani nasyitatani. Maka rumus yang ketiga dikatakan bahwa kaidah dalam mubtada musanna adalah tandanya adalah alif. Tanda rafa'nya adalah alif. Nah, sekarang kita lihat contoh i'rabnya. Jadi sudah kita membahas tentang
kaidah umumnya, kaidah inti dari mubtada musanna. Nah, sekarang kita lihat ada contoh i'rab mubtada musanna. Jadi dalam ilmu nahwu, dalam ilmu bahasa Arab, dalam ilmu nahwu di sini, bahwa setiap kata atau setiap jumlah atau setiap kalimat dalam bahasa Arab kita harus tahu i'rabnya. Bagaimana posisinya dalam i'rab. Dan kita di sini mengambil contoh, dua contoh di sini. Ada yang mubtada musanna mudzakkar, sini mudzakkar, dan ada mubtada musanna yang muannas. Baiklah, yang pertama al-fallahani nasyitani. Nah, ini adalah bentuk yang mubtada musanna mudzakkar. Al-fallahani di sini sebagai mubtada dan dia adalah marfu' bil alif li'annahu musanna. Marfu'un bil alif li'annahu musanna. Nah, jadi al-fallahani adalah sebagai mubtada marfu' dirofakkan bil alif dengan alif li'annahu musanna, karena dia adalah musanna atau berarti dua. Sekarang nasyitani, apa posisinya? Nasyitani sebagai khabar mubtada, itu khabar mubtada. Nah, marfu'un bil alif li'annahu musanna, dan dia posisinya sama dirofakkan dengan alif karena dia musanna. Nah, jadi kita lihat kesimpulannya bahwa mubtada dengan khabar sama-sama harus marfu' bil alif li'annahu musanna. Contoh yang kedua, sekarang i'rab untuk mubtada musanna tapi yang muannas. Sama-sama di akhirnya ditambahkan alif dan nun, tapi akan dapat perbedaan. Kita lihat al-fallahatani mubtada marfu'. Nah, mubtada marfu' bil alif li'annahu musanna. Perbedaannya kita lihat bahwa untuk yang muannas ada ta marbutah di belakangnya sebelum ditambah alif dan nun. Nah, kalau yang mudzakkar tidak ada ta marbutah, maka membacanya cukup fallahani nasyitani tanpa ta marbutah. Kalau yang muannas maka ada tambahan ta marbutah dan kemudian ditambah alif menjadi ta ta'nis yang dibaca al-fallahatani nasyitatani. Adapun i'rab sama saja seperti yang mudzakkar, yaitu mubtada marfu' bil alif li'annahu musanna, yaitu sebagai mubtada yang dirofakkan dengan alif li'annahu musanna, karena dia adalah musanna. Begitupun nasyitatani khabar mubtada marfu'un bil alif li'annahu musanna, dan dia adalah sebagai khabar mubtada marfu' yang dirofakkan dengan alif karena dia musanna. Nah, jadi inilah pembahasan singkat tentang mubtada musanna yang mudzakkar dan yang muannas, dan keduanya memiliki ciri i'rab yang sama dan tanda rafa yang sama, yaitu alif. Jadi perbedaannya adalah bahwasannya muannas atau yang mudzakkar tanpa ta marbutah dan muannas tambahan ta marbutah. Dan ini sudah umum bahwasannya namanya muannas pasti mempunyai, di antara cirinya adalah mempunyai ta marbutah pada akhirnya. Baiklah, inilah penjelasan singkat tentang mubtada al-musanna, dan semoga teman-teman dapat memahaminya, dan silahkan di-review diulang-ulang sehingga dapat dipahami dengan seksama. Dan jangan lupa untuk kita senantiasa mengulang materi kita dan ikuti terus channel kita ini. Boleh di subscribe, like, dan komen dan share kepada teman-teman untuk kita sama-sama berlangganan dan senantiasa belajar di channel ini untuk mendapatkan manfaat dan ilmu dari apa yang kita inginkan, yaitu belajar bahasa Arab. Kami cukupkan sampai di sini. Jazakallahu khair atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.